Apakah reba? Melo. Puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Antarayan Kota Kendari yang sudah melantik kami dan mengukuhkan selaku kerukunan Pilar Castor maupun yang ada di Pilar Koridor. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bagi kemuliaan Raja atas segala raja. Apakah reba? Melo. Puji Tuhan. Selamat datang di tempat ini dalam acara perayaan Natal Kerukunan Kondo Sapata. Kami mengucapkan juga selamat datang untuk yang terhormat BPS Sinode GEP Sultra, yang terhormat Ketua Kastor Kota Kendari Bapak Niko, Ketua BPM Jemaat GEP Sultra Sekota Kendari, dan para pendeta. Yang terhormat Ketua Kerukunan Kondo Sapata Kota Kendari Bapak Ferdinand Boko SH.MH. Yang terhormat Ketua-Ketua Kerukunan Kastor. Dan dengan sukacita Natal kita sangat bersukaria dan bergembira karena kembali Tuhan Yesus mengizinkan kita kerukunan keluarga Kondo Sapata untuk merayakan Natal. Serta terima kasih juga kepada seluruh panitia dan keluarga yang ikut serta membantu dan mempersiapkan Natal pada sore hari ini. Pesan Natal tahun ini mengambil tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Subtema melalui Natal kerukunan keluarga Kondo Sapata, kita wujudkan kehidupan keluarga yang rukun, penuh damai dan kasih dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Kastor, Bapak Niko. Saya hormati Bapak Ibu Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat se-Kota Kendari dan para pendeta yang sempat hadir, Ketua Kerukunan Keluarga Kondo Sapata Kota Kendari dan sekitarnya. Yang saya hormati orang-orang tua kita dalam lingkup kerukunan keluarga Kondo Sapata Kota Kendari dan sekitarnya. Yang saya hormati seluruh keluarga besar kerukunan keluarga Kondo Sapata Kota Kendari, serta Bapak Ibu, seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan saat ini saya selaku Ketua Panitia hendak menyampaikan laporan panitia sebagai berikut. Selamat sore menjelang malam. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, khususnya Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Bapak Ibu dan saya sampai saat ini selalu diberkati, diberi kekuatan, diberi kesehatan,
sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama-sama dalam perayaan Natal Kerukunan Keluarga Kondosapata Waisapalelian Kota Kendari dan sekitarnya, yang kita hormati bersama-sama dan banggakan Bapak Ketua Kastor, Bapak Niko Sofian, yang terhormat Bapak Benjamin Patondok yang bisa hadir juga bersama kita, yang saya hormati orang tua atau Bapak Bu Lili yang sudah bisa hadir juga bersama kita, yang saya hormati orang-orang tua saya yang panitia dan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh keluarga besar Kerukunan Keluarga Kondosapata Waisapalelian Kota Kendari dan sekitarnya. Pertama-tama saya selaku yang dituakan di Kerukunan Kondosapata menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya. Terus pengukuhan bulan Mei, jadi hasil musda pada tahun 2022 bulan Juni, dan musdanya pengukuhan Keluarga Kondosapata bulan Mei. Santolayan Kota Kendari yang sudah melantik kami dan mengukuhkan selaku Kerukunan Kondosapata di dalam pilar Kastor. Dan kalau saya tidak salah tadi, nah di bulan Mei ini kami baru menyusun program. Bulan Mei kami baru menyusun program, dan saya tidak ingin keluargaku ada yang tidak terdaftar di Kerukunan Kondosapata. Kami sudah membuat SK buat Kota Kendari dan sekitarnya, dan laporan yang saya terima dari Bapak Sekretaris bahwa baru ada 3 yang sudah melaporkan hasil pendataannya, dan itu sudah mencapai hampir 200. Sudah hampir 200, masih ada 3 lagi yang belum melaporkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah terkumpul semua dan kita bisa mengetahui real keluarga besar Kondosapata yang ada di Kota Kendari. Dan saya yakin lebih besar lagi jika sudah terkumpul semua. Saya perkirakan sekitar 1.000 atau 700-an keluarga besar Kondosapata yang ada kita semua. Kepada keluargaku, kalau masih ada di sekitar kita yang belum terdaftar, tapi semua dari Mamasa, tolong saya minta didaftarkan. Jangan merasa bahwa apabila kami terdaftar ada yang diwajibkan. Saya tidak setuju dengan itu. Yang penting Bapak Ibu terdaftar. Saya tidak mau kalau ada yang tidak diinginkan, baik mungkin Rambu Tuga atau Rambu Solo, tidak diketahui oleh keluarga besar Kondosapata. Karena itulah gunanya kita berada di Sulawesi Tenggara ini sebagai orang yang merantau. Kita dari Mamasa sampai di Kota Kendari, dan harapan saya semua keluarga besarku yang ada di Kota Kendari, baik itu yang sudah menetap maupun yang jadi pegawai bagi Kota Kendari di mana kita berada untuk mencari kehidupan. Namun demikian kita tidak melupakan juga kampung halaman kita, di mana persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, kegotong royongan semua ada. Istilahnya kalau dicubit satu itu anggota keluarga Kondosapata, semua sakit.
Itu yang saya salut. Mudah-mudahan keluarga besarku Kondo Sapata tidak ada lagi, tetap saling mengasihi, tetap saling membantu. Jangan merasa bahwa ketuanya itu harus dihormati, tidak. Kita sama-sama manusia, sehingga kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu dengan cara sementara, tapi namanya manusia kita sama. Jadi sama merasakan apa ya, saling membantu, saling bergotong royong. Jelas-jelas bahwa untuk tema Natal tahun ini atau yang dikeluarkan PBI dan PWI ya, kemuliaan bagi Allah, dan damai sejahtera. Dan subtema yang diberi oleh ketua panitia ini atau kepanitiaan ini sangat rukun, sekaligus di dalam berbangsa dan bernegara. Saat ini kita akan memasuki, di tahun ini kita memasuki tahun politik. Saya harapkan keluargaku Kondo Sapata, saya tidak berani berkomentar tentang politik. Tetapi saya sudah katakan tadi bahwa kebersamaan kita harus satu. Kalau memang ada keluarga kita yang bisa duduk bersama-sama dengan kita, kenapa tidak? Mari kita doakan, kita bantu, kita organisasi. Ada orang tua kita, orang Toraja, orang Mamasa asli, satu. Kita berdoa, mudah-mudahan beliau bisa mewakili kita, khususnya orang Mamasa. Dan orang tua kita juga, orang Toraja bisa mewakili kita, khususnya di Kastor, baik itu di delegasi atau di pusat maupun di provinsi. Itu harapan saya selaku yang dituakan di kerukunan Kondo Sapata. Saya juga sangat berterima kasih kepada ketua panitia Bapak Jimmy Numbuan beserta seluruh berlelah-lelah, bahkan tidak mengenal siang malam demi terlaksananya perayaan. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa ketua panitia ini adalah ketua dua di kepengurusan keluarga Kondo Sapata. Makanya saya bilang sama jadi ketua itu kalau tidak berjalan dengan baik, baik pendanaan, tenaga, pikiran, dan kerjasamanya yang begitu luar biasa. Dan terutama buat Bapak Ibu. Untuk itu saya mengundang Bapak Niko Samara SEME untuk memberikan sambutan. Dengan hormat dipersilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Malili mulai? Hah? Menghampiri. Sedikit ya. Baik. Pertama-tama yang terkasih Bapak Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja yang mulia hadir bersama-sama kita pada saat ini. Yang terhormat para sesepuh atau orang-orang tua kami yang ada di Kasitulus Sana Sangtorayan maupun yang ada di Kondo Sapata. Yang kami hormati para pengurus Kasitulus Sana Sangtorayan. Ya, selamat malam dan selamat datang Bapak Ketua Sinode dan Ibu.
masih diberi kesempatan dan berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama keluarga besar Pondok Sapata. Saya prediksi jangan sampai kurang karena kecapean kemarin. Ternyata luar biasa. Kita kumpul saat ini yang membuat saya bangga, mulai dari masuk dan kemudian sampai saat ini keluarga Pondok Sapata luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Pondok Sapata. Sebelum saya terlalu jauh menyampaikan sambutan saya mau bilang sedikit bahwa Kastor itu sekarang sudah terdaftar di Kementerian. Kita sudah punya dasar hukum. Nah, siapa yang buat, siapa yang merancang, itu dari keluarga Pondok Sapata. Puji Tuhan. Tadi malam itu salah satu hadiah Natal buat keluarga Kastor. Banyak yang bertanya-tanya apa hadiah Natalnya. Cuma saya dengan Pak Widya yang tahu. Akhirnya kita berikan hadiah Natal, dan itu hadiah Natal yang terbesar menurut Pak Simon Paluan. Itu yang tadi beliau bisik saya begini, Pak Ketua tidak bikin apa-apa pun sudah bagus karena sudah ada ahunya Kastor. Saya cuma senyum-senyum saja karena itulah Natal, perayaan Natal, ibadah Natal. Intinya adalah bagaimana kita tumbuhkan persaudaraan, bagaimana kita tumbuhkan kebersamaan, baik di kerukunan kita di Pondok Sapata, di Kasih Tulusana Sang Toraya tadi tidak ada yang saling memperhatikan, dan yang terpenting adalah kita sudah tuntas toleransi. Dan saya bikin bangga hari ini ada saudara kita yang Muslim juga datang pada malam hari ini. Terima kasih, sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat saudara kita yang boleh hadir pada malam hari ini. Biarlah sarung kita simpan di kampung, derajat kita simpan di kampung, tapi kita tiba di Kendari, silu nasan sama rata, tidak seperti yang disampaikan tadi Ketua Pondok Sapata, tidak melihat dia jabatannya apa, tidak melihat dia titelnya apa, tidak melihat berapa mobilnya, tidak melihat berapa besar kebunnya. Terima kasih Ibu. Ini yang saya mau tekankan deh, sehingga Pondok Sapata khususnya dan Kastor tumbuh, dan kita semua yang berdarah Toraja di Kota Kendari yang punya. Olehnya itu kita tumbuhkan kebersamaan. Jangan kita cuma adakan Natal, tapi keluar dari perayaan, sukacita, damai selalu tumbuh di hati kita semuanya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Dan kedua, dengan semangat kita ini, mari kita bantu panitia pembangunan tongkonan, angkat kayunya dan lain sebagainya. Pondok Sapata juga ada di situ. Nah, di Kastor kita tidak melihat dia dari kerukunan A, B, C, dan D. Saya cuma mau sampaikan saja bahwa ada. Mau lihat buktinya? Bendaharanya saya dari Pondok Sapata. Bendahara panitia pembangunan dari Pondok Sapata. Mohon berdiri, bendahara pembangunan. Bendaharanya pembangunan dari Pondok Sapata. Saya kira mengerti kalimat saya, apa maksud saya itu tadi. Sudah mengerti? Iya, sudah mengerti, saya kira tidak perlu jelas. Tapalanda langan olona buang matua anu atu temo malakina rempun indet yanginan malakina kambi Pak Kamasena montong tarasakan laku kaleta pada sabda itu berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam balungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang
kita habiskan ibadah. Ibadah perayaan Natal saat ini demi kemuliaan Allah yang datang melalui Yesus Kristus dan yang menuntun kehidupan manusia dan dunia dalam kuasa Roh Kudus. Jadilah ibadah ini dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dari PKC 233 Immanuel. Damainya ada di hati setiap orang yang beriman kepadanya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Dialah benteng hidupku. Haleluya, amin. Dipersilakan. Dengan penuh kasih kami persilahkan paduan suara Jemaat Mahanaim. Setelah itu disambut dengan solo anak. Memuji
pantun dan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, Sapata gong serta rebah, akan ku tabuh pantun syair dan selokan. Ku kumandangkan dan ku serukan, oh jadi nyanyian yang indah dan merdu memuji Tuhan Muharismu, memuji Tuhan Muharismu, memuji Tuhan Muharismu.
Nakua bataka dan napuang matua mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas 1 ayat 31. Kita sambut dari Kidung Jemaat 96 di malam sunyi bergema. Naganai kadadianna puang Yesu ilan Lukas 2 ayat 10. Sapo makada inde malaikae nakua dawa Maria anu saena umpalandasang kwa kareba mapia kareba lampodore anggan natau. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat 10. Pengenalan lilin pertama oleh Ketua Kerukunan Sisena Padang. Ketua Kerukunan Sepang Supirang. Yang ketiga, Ketua Kerukunan Limbong Kalua. Ketua Kerukunan Ikatan Keluarga Pandalaman. Yang kelima, Ketua Kerukunan Pitu Lunasalu. Yang kedelapan, Ketua Pastor Kota Kendari Bapak Niko Samara SEME. Yang kesembilan, mewakili orang tua anggota K3S Bapak Bernardus Deminangan. Yang ke-10, mewakili anak anggota K3S Jericho. Yang terakhir, penekanan tombol lampu Natal oleh Ketua Sinode.
yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang kepadamu dengan kepala tertunduk, tetapi hati kami tertuju kepadamu karena hari ini, malam hari ini kami siap diberkati dengan firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh memahami setiap berita firman Tuhan ini menurut kehendak-Mu, bukan menurut keinginan. Bapak Ibu dapat menyimak dari Alkitab masing-masing. Lukas 2 ayat 8-20, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berpalungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Yang di belakang juga ada Shalom ya. Di belakang jauh, tidak kelihatan dari sini. Iya, terima kasih atas sapaannya. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita merayakan Natal Pondok Sapata yang konon kabarnya terakhir tahun 2000 berapa ya tadi? 2015, 19, ya luar lama ya, sampai sekarang 2023 kembali. Berarti ada sukacita tersendiri bagi kita boleh merayakan Natal hari ini. Nah, saudara-saudara, perayaan Natal itu tidak terlepas dari aktivitas kunjung mengunjungi. Banyak orang mudik sekarang, pulang kampung, tapi pendeta nggak bisa pulang kampung. Iya tuh gitu ya, kita itu milik jemaat, bukan milik keluarga lagi. Nah, kunjung mengunjungi. Peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa ada orang yang pergi mengunjungi dan ada yang dikunjungi. Nah, sudah dikunjungi ini kemudian mengunjungi kembali bayi Yesus. Setelah mereka mengunjungi bayi Yesus, lalu kembali ini kemudian mengunjungi lagi orang-orang untuk memberitakan tentang kabar kelahiran Yesus Kristus. Ada pada ayat 18. Nah, kalau kita praktikkan pembacaan kita, saudara-saudara, ya mudah-mudahan kita tidak bosan dengan pembacaan kita ini, ya karena inilah tema yang selama bulan 12 ini sering kita baca bahan ini. Nah, saudara-saudara, malaikat di sini datang mengunjungi Yesus, tentu punya tujuan, saudara-saudara. Yaitu apa? Untuk memberitakan, malaikat ini datang membawa kabar baik, makanya dikatakan aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi malaikat datang pasti membawa kabar yang mensukacitakan. Bapak Ibu, kalau ditanya malam hari ini, apakah kita juga mau dikunjungi oleh malaikat? Mau, karena malaikat pasti datang bawa kabar sukacita. Benar mau Bapak Ibu ya? Mau atau tidak? Mau, tapi jangan lupa ada 2 malaikat. Hati-hati, dengar nanti malaikat yang satu tiba-tiba pulang Natal dia tunggu kita di kamar mandi. Tapi saya tidak tahu apakah itu mitos atau tidak ya, katanya di Bapak Ibu ada malaikat maut, satu pencabut nyawa. Wah, saya percaya setiap orang tidak mau dikunjungi oleh malaikat yang satu ini. Ngeri. Nah, saudara-saudara, kita lanjut. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita yang sudah kita baca di sini memproklamasikan tentang
kelahiran Yesus dan memproklamasikan tentang Allah yang mulia itu. Yang pertama ada pada ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, Dia orang Mesias. Dan malaikat datang bawa kabar bahwa seorang juru selamat, di sini ada keselamatan. Lalu dia kemudian berkecil, siapa itu? Yaitu Kristus atau Mesias dalam perjanjian lama yang diurapi. Lalu mengerucut lagi, siapa itu? Yaitu Tuhan di kota Daud. Jadi mulai dari hal yang umum dulu. Lalu 12 dikatakan apa? Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Luar biasa, saudara. Dari sesuatu yang Kristus yang mulia itu yang diurapi itu ternyata kemudian turun lanjut kemudian hewan dan berada di antara manusia. Lalu yang kedua ayat 14, malaikat mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Nah, ketika saya membaca teks ini, saudara-saudara, saya sebenarnya agak sedikit terkagum-kagum. Kira-kira bagaimana sih proses datangnya malaikat ini, Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana datangnya? Dan bagaimana malaikat ini kemudian setelah datang membawa pesan lalu kembali ke surga? Nah, kalau kita baca teks ini berdasarkan kesaksian Lukas, rupanya sibuk juga cerita diri kita sendiri. Iya tuh, ini orang mau sarapan tidak jadi sarapan. Tidak sarapan, nggak mau dia kan sarapan kalau kita masih situ ribut. Iya benar ini ya. Kita kadang-kala kunjungi sampai 3 jam, 4 jam. Bukan menghibur, bukan menguatkan, tapi membuat orang sakit semakin sakit. Jujur aja, makanya ada beberapa jemaah saya kalau sakit, Pak Pendeta jangan ditahu deh sama jemaat. Kenapa? Tidak mau dikunjungi. Kenapa? Capek. Ya, semoga ini perhatian kita bersama ya. Kunjungi, sudah doa, sudah jangan lama-lama pulang. Tuhan datang dengan cara tiba-tiba, lalu menyampaikan pesan tentang kelahiran Yesus. Dan Alkitab menjelaskan bahwa malaikat dan bala tentara surgawi kemudian mengakhiri berita firman itu dengan apa? Dengan nyanyian pujian. Direspons dengan nyanyian pujian. Saya coba cari referensi, apakah mungkin ada alat musiknya waktu itu? Tapi saya belum ketemu, saudara-saudara. Tapi yang pasti firman direspon dengan pujian. Pasti orang kaya. Orang tahu. Sama dengan Allah, saudara-saudara. Dimanapun ditempatkan, dia tetap adalah Allah yang mulia. Nah, dari nyanyian pujian ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa malaikat itu hendak menyatakan eksistensi Allah yang begitu agung, eksistensi Allah yang begitu besar dan mulia. Ia berada pada tempat yang tidak saja tinggi tetapi maha tinggi, sehingga dia mengatakan kepada kita bahwa kalau Allah itu mulia maha tinggi, berarti bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, saudara. Ini harus disampaikan kepada manusia, termasuk kita yang pada malam hari ini. Allah yang agung dan mulia itu, saudara, mau datang menjumpai dan menyapa kita manusia. Dan kita diingatkan kalau memang Allah itu mulia, saudara-saudara, itu berarti tempatkanlah Allah pada tempat yang mulia dalam kehidupan kita. Tempat yang terhormat dalam seluruh kehidupan kita. Hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Maka mari Bapak Ibu dalam seluruh aktivitas kita tempatkanlah Tuhan pada posisi yang tinggi. Itu berarti dalam perayaan Natal kita yang kita rayakan selama ini, tema ini tidak kebetulan ketika Tuhan ingatkan kita, tempatkanlah Allah sebagai Allah yang mulia dalam setiap perayaan Natal kita. Jadi bukan kebetulan, saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau tema ini sepanjang hari kita sudah main HP, pas ibadah khotbah main HP lagi, lu gimana sih ini? Kita bilang, wah itu korupsi, kalau kita nggak sadar, kita korupsi waktu Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita nggak adil sebenarnya, saudara-saudara. Dan ini penting. Makanya kalau ibadah, saya selalu jaga diri. Kalau saya pergi ibadah, Bapak bisa lihat yang mana yang, saya mau tidur di sini. Kenapa? Saya nggak mau di situ. Kenapa? Itu kan cerita. Begitu tuh, kita baru dengar tuh. Banyak gitu ya, kita terganggu, Bapak Ibu. Jujur aja, minta maaf. Saya minta maaf. Saya kalau pergi ibadah di mana-mana, saya lihat dulu teman-teman atau di mana. Oh, jangan situ. Kenapa? Tukang cerita. Pendeta baru bilang 5 kalimat, dia sudah ngomel. Itu. Saya pindah di sana deh, cari teman-teman yang tenang-tenang sedikit. Ya minta maaf kalau tersinggung yang suka cerita. Siapa suruh datang malam hari ini? Begitu ya. Ini harus ditegur. Saya pendeta. Ini harus ditegur tuh. Kadang kala kita nggak nyaman. Orang lagi khotbah di sebelah cerita. Waduh, terganggu kita. Di depan terganggu, yang di belakang terganggu. Luar biasa. Jadi kita malah belajar. Jadi mari kita belajar fokus.
supaya kita betul ibadah. Makanya maintenance iman itu perlu Bapak Ibu ya, perlu maintenance. Jangan cuma ini yang di maintenance sampai itu orang glowing. Sampai saya lihat di mobil trek, wanita sekarang wajahnya glowing, tapi yang di leher lain warnanya. Wah, saya bilang ini juga mobil trek ini sambaran saja, tapi mungkin juga betul barangkali ya. Saya tidak tahu, ibu yang tahu itu ya dengan suaminya. Tidak tahu saya itu. Tapi itu coba lah Bapak Ibu naik mobil trek itu kan banyak tulisan-tulisan kocak tapi betul juga sebenarnya. Oh, beri perhatian nih, banyak variasinya nih. Oke, kalau kucing motornya cewek bagaimana? Tambah variasi. Aksesoris kalau cewek, oh sama. Warna apa biasanya cewek motornya? Warna pink. Oke, oh betul ya, warna laki-laki itu tambah variasi, perempuan juga tambah variasi. Tapi kalau perempuan biasanya warna-warna pink, gambar-gambar Hello Kitty, dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan yang mencolok Bapak Ibu. Ini pengalaman Pak Bengkel. Kenapa? Motor perempuan jarang ganti oli. Betul ya, jadi kalau dibuka itu olinya mana? Olinya mau diganti ini, tidak ada nih, habis. Kenapa ini Bapak Ibu? Makanya damai itu terus diwartakan, karena damai itu bukan sesuatu yang barang jadi. Itu adalah sesuatu yang harus diusahakan, dipelihara. Sama seperti Tuhan ketika menyuruh Adam dan Hawa tinggal di taman Eden ini untuk memelihara. Belum, damai bukan barang jadi, saudara-saudara. Relasi antara manusia hari ini sedang rusak. Mungkin di face, di wajah mungkin senyum sumringah, tapi belum tentu di dalam. Karena itu berbicara soal damai, jangan dulu kita berbicara soal masyarakat, berbangsa, bernegara, Rusia. Jangan dulu Bapak. Kita mulai dari keluarga. Mana subtema kita ini? Penuh damai dan kasih bermasyarakat apa ini? Kita wujudkan kehidupan keluarga yang rukun. Kasih harus dimulai dari keluarga. Yesus Kristus lahir ke
sambut Dia. Marilah menyembahnya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberi bagi kita. Terpujilah Dia. Gloria, haleluya. Gloria, haleluya. Hosana bagi Raja. Seluruh bangsa yang bersuka sambut kedatangannya. Segala lidah yang mengaku Yesus adalah Raja. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga untuk selama-lamanya. Bagi kemuliaan Allah Bapa di surga, terpujilah namanya.
kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Mari bawa persembahan dengan melakukan kidung pujian, kidung jemaat 101 dan kidung jemaat 123 secara delay. Yeah.
dalam kesenyapan malam itu Tuhan berbicara melalui malaikat, sehingga dalam keheningan itu malaikat para gembala boleh mendengar sabda Tuhan itu dengan baik. Maka demikian juga pada malam hari ini dalam keheningan, dalam kesenyapan itu kami telah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Maka tolonglah kami, jadikanlah kami, berikanlah kami semangat sama seperti gembala-gembala yang mewartakan kasih dan damai itu kepada orang-orang di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami, para saudara-saudari kami yang lain, secara khusus dalam kerukunan keluarga Pondok Sapata. Tuhan tolong, sehingga kasih dan damai itu akan terus kami usahakan, kami upayakan di dalam kerukunan ini. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang berdoa bersama bagi seluruh kehidupan kami Bapak Ibu. Kami berdoa secara khusus bagi saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dalam perawatan di rumah sakit. Kami berdoa bagi saudara Simpson Gau yang sementara dirawat di rumah sakit Koren, Kendari. Kami juga berdoa bersama buat Nyonya Yusran yang sedang dalam pemulihan. Dan juga ada mungkin di antara kami, sanak saudari kami yang juga dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, bahkan kami sendiri di pihak TNI Polri dalam pengamanan mereka sepanjang Natal bahkan tahun baru nanti. Biarlah Tuhan juga melindungi, menjaga mereka agar mereka juga boleh melaksanakan tugas, bahkan kemanapun Tuhan jaga lindungi, jaga mereka dengan selamat. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh beribadah bersama. Maka berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah ini, baik kami sebagai liturgis, kantoria, MC, bahkan juga pelayan musik termasuk puji-pujian, solo duet, bahkan juga vokal grup dan suara. Tuhan menolong, bahkan setia kami bagi setiap pelayan-pelayan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar setelah pelayan mungkin kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dan pimpinlah kami agar kami juga boleh tiba dengan penuh damai sejahtera dan hikmah Natal ini tetap hidup dan kami rayakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa surgawi, persembahan kami juga telah berikan pada malam hari ini, kuduskanlah dan berkatilah sehingga dapat Tuhan pakai.
Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ketiga, kita nyanyikan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Proses Tuhan untuk menyelamatkan kita. Saya kira ini suatu berkat dari Tuhan bahwa kita masih dalam hidup ini, masih kita diberi kesempatan dalam suasana Natal ya, untuk berdiri sejenak di hadapan kita, bahwa dalam menjalani kehidupan ini selalu kita saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang pentingnya kehidupan kita dalam merajut
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi, ini adalah salah satu tarian khas dari Mamasa, Sulawesi Barat. Namanya tarian Maluya. Ini dilaksanakan pada saat ada acara kegembiraan, termasuk pada hari ini kita merayakan Natal. Nah, dengan penuh kasih mohon partisipasi Bapak Ibu, jika berkenan kita lakukan namanya Maktodi dengan kesediaan Bapak Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian. Ya, maju. Biarlah kami Tolepi bisa pak. Nah, inilah salah satu ciri khas dari Toraja. Ya, ini ketua kasur, turun tangan dia. Biarlah kami. Selanjutnya Ketua Kondo Sabana. Dipersilakan keluarga dan anggota K3S
bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di-subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ, karena subscribe itu gratis.